Boykot produk Prancis kembali digaungkan Muslim dunia. Apakah Emmanuel Macron berulah lagi? Sikap mengutuk terhadap Prancis kembali digaungkan oleh sejumlah tokoh agama, politikus, dan akademisi Muslim dunia. Dalam sebuah pernyataan terbaru yang dirilis Jumat 4 Desember lalu, mereka menunjuk adanya gerakan Islamofobia baru-baru ini di Eropa dan mendesak langkah boikot barang-barang dari negara itu segera dilakukan. Setelah dianggap menghina Nabi Muhammad SAW, pemerintah Prancis kini dilaporkan melancarkan serangan terhadap masjid. Tak hanya itu, hal itu juga dilakukan dengan menakuti warga Muslim di negara Eropa Barat tersebut, seperti menginterogasi mereka dengan dalih memerangi separatisme. Di antara tokoh-tokoh Muslim terkemuka yang menandatangani seruan boikot adalah Ketua Persatuan Internasional Cendekiawan Muslim Ahmad Al-Raisuni, ulama Ethiopia Muhammad Al-Hasan Al-Dodo, cendekiawan Maroko Al-Hasan Al-Katani, teolog Islam Mesir Yusuf Al-Qaradawi, dan juga tokoh Muslim Yordania Ihsan Al-Utaibi. Langkah ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan pemerintah telah meluncurkan gelombang tindakan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk memerangi ekstremisme agama. Menambahkan ada 76 masjid diduga sebagai separatisme. Dalam beberapa hari mendatang, pemeriksaan akan dilakukan di tempat-tempat ibadah ini. Jika keraguan ini dikonfirmasi, saya akan meminta penutupan, ujar Darmanin dalam sebuah wawancara dengan radio RTL dilansir dari APNA pada Minggu 6 Desember 2020. Darmanin juga mengatakan ada sebanyak 66 migran tanpa dokumen diduga melakukan gerakan radikalisasi yang saat ini telah dideportasi. Pemerintah Prancis yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron telah menanggapi beberapa serangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dengan tindakan keras. Pada 20 Oktober, Prancis memerintahkan penutupan sementara sebuah masjid di luar ibu kota Paris sebagai bagian dari tindakan keras terhadap orang-orang yang diduga menghasut kebencian. Setelah hal yang terjadi pada guru Prancis Samuel Paty. Sebelumnya ia diketahui menunjukkan karikatur ofensif Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Prancis juga telah menutup 2 organisasi amal Muslim, Baraka City, dan kelompok hak-hak sipil yang memantau kejahatan rasia, Collective Against Islamophobia in France atau CCIF. Keduanya membantah tuduhan pemerintah negara itu bahwa mereka menyembunyikan keterkaitan dengan kelompok radikal. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, lagi-lagi Emmanuel Macron bikin geram, mengatakan untuk melawan ekstremisme Islam, Prancis periksa 76 masjid. Pemerintah Prancis akan meluncurkan operasi dengan memeriksa puluhan masjid di seluruh wilayah negara untuk memerangi ekstremisme. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin seperti dikutip dari Reuters pada Kamis 3 Desember menggambarkan operasi besar untuk memerangi ekstremisme ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia ada 76 masjid yang akan diperiksa dan pemerintah tak segan-segan menutupnya jika ada pelanggaran. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintahan Presiden Emmanuel Macron terkait beberapa serangan sebagai respon atas penerbitan ulang kartu Nabi Muhammad SAW oleh tabloid satir Charlie Hebdo. Dia berjanji akan menindak setiap perbuatan yang dianggap musuh dari dalam. Macron pada awal Oktober lalu mengumumkan pembuatan rancangan undang-undang untuk melawan radikalisme Islam serta memperkuat sekularisme di negaranya. Dia juga menegaskan Islam di Prancis harus terbatas ataupun terbebas dari pengaruh asing. Dalam pidatonya itu, Macron mengatakan Islam sedang dalam kondisi krisis karena ekstremisme kekerasan. Islam
Agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kami tidak hanya melihat di negara ini, kata Macron. Dia juga berusaha membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing serta meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan masjid. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat Undang-Undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan agama dengan negara. Konstitusi Prancis memberikan keleluasaan kepada setiap warga untuk menganut agama apapun, namun menunjukkan tampilan afiliasi keagamaan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, baik di sekolah maupun tempat umum. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, pernyataan Emmanuel Macron dan aksi teror malam Natal di Prancis. Di penghujung tahun 2020 ini muncul peristiwa yang cukup menghentak khalayak dunia. Bermula pada awal Oktober 2020, seorang guru di Prancis bernama Samuel Paty yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kebebasan berekspresi. Dengan menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW dari majalah Charlie Hebdo, akibatnya berujung pada hal yang sangat tidak baik bagi guru tersebut. Emmanuel Macron menyatakan Islam sebagai agama yang radikal dan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Persoalan menjadi semakin pelik sebab pernyataan Macron tersebut kemudian menjadi sorotan umat Islam di seluruh dunia. Beragam aksi anti-Prancis pun bermunculan, mulai dari demonstrasi menggeruduk kantor duta besar Prancis, memboikotan produk-produk Prancis, dan juga kecaman-kecaman dari kepala negara di dunia pun menggema. Indonesia sebagai kepala ataupun juga negara berpenduduk mayoritas Muslim pun ikut menyuarakan kecaman terhadap Macron. Dalam hal ini, secara resmi Presiden Jokowi untuk menyatakan sikapnya. Menurut dia, pernyataan Macron tersebut telah melukai perasaan umat Islam. Sayangnya di Indonesia, aksi atau demonstrasi anti-Prancis kemarin tidak seheboh demo bela Islam pada tahun 2016 lalu atau tidak semeriah iring-iringan penyambutan kepulangan Habib Rizik Syihab pada 10 November lalu. Yang jelas tidak ada negara yang berpenduduk Muslim kemudian tidak mengecam pernyataan Emmanuel Macron. Sebenarnya yang perlu diwaspadai bersama tentang efek dari pernyataan Macron itu adalah reaksi dari kelompok ekstremis. Sebab kelompok ekstremis ini bergerak tidak dengan aksi demonstrasi pada umumnya. Mereka bergerak dengan melakukan tindakan teror yang dapat memakan banyak korban jiwa. Sepanjang tahun 2020 tidak ada aksi teror di Indonesia yang mengguncang publik. Bulan Desember sudah di depan mata, Natal dan malam pergantian tahun tinggal hitungan hari. Momen ini seolah juga menjadi agenda rutin bagi kelompok ekstremis dalam melakukan aksi kejinya. Dengan tanpa alasan yang jelas, beberapa kali malam Natal diserang oleh kelompok ekstremis. Kewaspadaan terhadap aksi-aksi teror menjelang Natal ini harus ditingkatkan, sebab tidak menutup kemungkinan akan ada aksi balas dendam terhadap pernyataan Emmanuel Macron yang kemudian mereka curahkan pada malam Natal nanti.